Minggu adik-adik, kembali lagi bersama Mbak Eka dan Mbak Dita di ibadah minggu khusus ibadah unduh-unduh anak yang kedua dengan tema Aku Adalah Persembahan yang Hidup. Ayat Alkitabnya diambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14. Nah, oke, mari kita mulai ibadahnya. Tapi sebelum itu Mbak Dita mau tanya, adik-adik di rumah masih tetap semangat kan? Pastinya dong Mbak Dita, harus tetap semangat dan juga sehat. Karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya Alkitabnya disiapkan, persembahannya juga. Untuk adik-adik yang Mbak Dita dan Mbak Lita, jangan lupa untuk minta tolong ayah atau ibu untuk mendampingi. Bener banget tuh Mbak Eka. Gimana kalau biar tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Oke Mbak Dita, tapi adik-adik juga ikuti gerakan Mbak Dita dan Mbak Eka ya. Musik! Kita sudah bersuka cita, kita sudah mengucap syukur. Sekarang waktunya kita mengucap syukur lagi melalui doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini sehingga kami dapat kembali beribadah. Ya Tuhan, berkati masing-masing kami sehingga kami dapat fokus untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Dita untuk doanya. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan. Kira-kira mau ngapain lagi ya Mbak? Sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. Boleh adik-adik, kita nyanyi dulu ya. Kita bernyanyi baca kitab suci yuk. Musik! Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan tentunya juga yang mengasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca bersama tentang firman Tuhan dan juga merenungkannya dengan teman-teman. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, siapkan hati. Bagaimana sikap berdoa? Iya, satukan tangan, lipat tangan kita dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah Bapa yang penuh kasih, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu, belajar firman-Mu. Berkati hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu bisa mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, kita akan dengarkan Mbak Gebi akan bacakan perikop bacaan Alkitab kita hari ini. Silahkan Mbak Gebi. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu.
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ya, berbahagialah kita semua yang saat ini sudah mendengar firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Semoga kita yang senang sekali baca firman, dimampukan oleh Tuhan, dan lebih berbahagia lagi, kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Meskipun saat ini kita masih tinggal di rumah masing-masing, tapi tahu enggak, kalau kita saat ini itu sedang berkumpul bersama, teman-teman yang lain juga sedang menyaksikan apa? Ibadah kita saat ini. Contohnya, ternyata ya pamong kita, kakak-kakak pamong kita nggak pernah meninggalkan kita loh. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh pamong kita? Ternyata kakak-kakak pamong kita pun juga mendampingi kita di dalam kita melakukan ibadah kita. Nah, saat ini Mbak Ria punya satu dokumentasi. Ini diambil oleh kakak pamong kita. Salah satunya adalah teman kita Tristan. Ternyata dia pun juga beribadah seperti kita saat ini. Di waktu-waktu yang sudah hampir 3 bulan ini ya kita beribadah di rumah. Nah ini ya Tristan sedang beribadah. Nah adik-adik bukan hanya Mas Tristan. Ternyata adik kita yang masih balita juga beribadah. Ayo siapa dia? Kita lihat ya. Dia adalah De Audrey. Tuh, lihat waktu itu adalah ibadah saat unduh-unduh kemarin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu hati, semoga kita dikaruniai kesetiaan dan juga semangat untuk tetap beribadah, belajar firman Tuhan. Meskipun saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, kita nggak bisa untuk berkumpul jadi satu bersama teman-teman kita di gereja. Tapi kita disatukan hatinya oleh Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, adik-adik kekasih Tuhan Yesus, tahukah adik-adik sekarang kita sedang beribadah merayakan apa? Ada yang bisa bantu jawab Mbak Ria? Iya, betul. Kita saat ini berkumpul dengan teman-teman kita, bersatu hati di dalam rumah kita masing-masing untuk beribadah dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh Anak. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi di depan sudah disebutkan apa sih tema Hari Raya Unduh-Unduh kita saat ini? Iya, betul. Temanya adalah Aku adalah persembahan yang hidup. Nah, adik-adik tahu siapa aku dalam tema kita? Iya, aku di sini adalah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus adalah persembahan yang hidup. Nah, apa artinya adik-adik?
Maksud dari Tuhan Yesus adalah persembahan yang hidup adalah bahwa karena kasih-Nya yang begitu besar sama kita, anak-anak Tuhan, ya, Tuhan kita, Yesus Kristus, telah mengorbankan hidupnya. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kita. Untuk menjadikan hati kita suci di hadapan Tuhan. Nah, itu sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pun mempersembahkan segala yang terbaik yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Contohnya apa? Tuhan Yesus melayani orang yang perlu dilayani. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Tuhan Yesus berdoa, berkumpul bersama anak-anak, mengumpulkan anak-anak. Nah, masih banyak lagi apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi umat manusia. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu semua dilakukan Tuhan, dipersembahkan hidupnya, dipersembahkan segala sesuatu yang terbaik darinya, yang tidak bercacat, ya. Tidak ada yang tidak baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu semua hanya untuk Allah Bapa kita. Nah, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sudah dikaruniai hati yang suci, hati yang bersih untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah kasih contoh kepada kita bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kehidupan Tuhan Yesus. Nah, sekarang Maria mau tanya, bagaimana kita mau mencontoh, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1-8 itu adalah acuan kita di dalam kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sudah dikaruniai hati yang suci. Kita pun hendaknya meneladani yang diperbuat oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Mbak Ria akan bacakan ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita merayakan Hari Raya Persembahan Unduh-unduh Anak. Inilah saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya materi, kalau kita saat ini apa-apa masih minta mama, masih minta ibu. Terus kalau kita mau mempersembahkan dalam bentuk uang, ya harus minta dulu baru kita bisa memberikan persembahan. Ternyata adik-adik, bukan hanya uang, bukan hanya materi yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita. Saat ini, di saat pandemi COVID-19 masih terjadi, negara kita belum terbebas dari itu, dan kita masih harus di rumah saja, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita melakukan apa yang dihimbau pemerintah, sementara kita ibadah di rumah, sementara kita tidak pergi-pergi rekreasi, artinya berarti kita apa? Di rumah saja. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ya, home sweet home. Apa artinya? Kita harus bergembira meskipun kita ada di dalam rumah. Kita tetap di rumah kita nggak bisa bermain kemana-mana. Kita harus tetap sukacita. Karena banyak yang bisa dilakukan di dalam rumah bersama keluarga kita. Bersama ayah, bersama ibu, bersama adik atau kakak dan saudara yang lainnya. Nah, apalagi sih yang bisa kita persembahkan sebagai persembahan kita kepada Tuhan?
saat kita tinggal di rumah, ayo apa? Adik-adik yang pertama. Adik-adik yang pertama pasti udah bisa melakukannya meskipun ya belum sempurna seperti kakak-kakak kita remaja atau yang sudah ayah ibu lakukan. Contohnya apa? Ayo, bisa sebutkan? Nah, di sini ada gambar. Apa adik-adik? Iya, mencuci piring. Mencuci piring kalau kita lakukan dengan sukacita itu artinya kita mempersembahkan yang terbaik. Kita bantu orang tua kita. Kemudian untuk adik-adik yang balita, ayo apa? Biasanya masih suka main-main ya. Nah, kalau sudah selesai bermain, apa yang dilakukan? Seperti ini. Kita bereskan kembali mainannya. Jangan kakak kita yang kita suruh. Habis selesai mainan, kita langsung pergi. Ayah ibu kita yang harus membereskan mainan. Iya, kita lakukan sendiri. Pelan-pelan kita bereskan mainan kita. Nah, selain itu apa yang kita bisa lakukan di dalam rumah? Kalau bangun tidur, apa? Habis bangun langsung nonton TV? Enggak kan? Nah, anak yang baik habis bangun belajar untuk merapikan tempat tidur. Bantu ayah, bantu ibu untuk merapikan tempat tidur. Masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Contoh yang lain itu adalah kegiatan kita. Jangan lupa kita tetap harus menjaga kebugaran, kesehatan biar kita pun juga sehat. Jauh dari sakit. Apa? Olahraga di rumah, senam-senam kecil bersama orang tua kita, bersama saudara kita. Selain itu, jangan lupa juga apa? Belajar. Ya, kita tetap harus belajar didampingi orang tua. Kalau sekarang apa ya belajarnya? Online, nggak apa-apa. Kita minta pendampingan dari orang tua kita untuk kita belajar di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Nah, maka dari itu kita sudah dibebaskan, kita sudah diberikan hati yang bersih, hati yang suci untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan juga hal yang sia-sia untuk bisa melakukan hal yang baik tadi. Apa itu? Ayo ganti sebelah sini nih. Ini hal yang sia-sia yang harus kita tinggalkan. Contoh, kalau kita disuruh belajar, jabrut ya. Wah, ini aku males belajar. Duh, kok banyak sekali sih yang harus saya kerjakan. Nah, harus dilakukan dengan sukacita, dengan senyum, jangan jabrut. Apalagi, ini ditinggal tidur ya. Kepalanya tunduk di meja, kayaknya membaca, ketiduran. Nah, kita harus semangat belajar meskipun kita belajar di rumah. Apalagi hal yang sia-sia. Nah, adik-adik bisa sebutkan. Kita main, HP, main gadget. Kalau diingatkan, marah-marah sampai rebutan gadgetnya sama orang tuanya. Nih, seperti ini. Ya jangan. Ya, kalau kita diingatkan, ayo waktunya mandi, ayo waktunya belajar. Ya, kita harus menurut sama orang tua kita. Itu salah satu bentuk kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Kita menurut apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Kita pergunakan gadget kita untuk kita belajar, untuk kita bermain. Kita harus bisa belajar membagi waktu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi udah dicontohkan, mana sih yang bisa kita lakukan di saat kita tinggal di rumah dan itu adalah merupakan persembahan kita kepada Tuhan, membantu orang tua mencuci piring, membersihkan tempat tidur, membereskan mainan, dan juga ada lagi apa? Mungkin tadi belum ya. Nah, gambar di atas ini. Iya, membersihkan halaman rumah. Nah, kerjasama sama kakak, sama ibu. Ya, kita sapu rumah kita bereskan meja kita, kaca kita, ya sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Itu namanya membantu orang tua. Nah, dan ingat, kita harus tinggalkan yang sia-sia, karena hati kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Mari kita
Teladani apa yang Tuhan Yesus perbuat, mempersembahkan yang terbaik. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kita semua di dalam kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dan belajar tentang firman Tuhan. Untuk kita bisa lebih mengingatnya, Mbak Ria mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu yang judulnya Sudahkah yang terbaik kau berikan. Mari kita bernyanyi bersama. Adik-adik, kita akan kembali berdoa agar Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita kembali persiapkan hati kita lipat tangan kita pejamkan mata dan kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan telah bersama kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Bapa yang Maha Kasih, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala hal yang tidak berkenan kepadamu di sepanjang kami belajar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita harus menjauhi perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Karena kita adalah persembahan hidup untuk Tuhan. Kira-kira perbuatan sia-sia itu seperti apa ya? Ya, perbuatan sia-sia adalah perbuatan yang tidak bermanfaat untuk sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kegiatan yang bermanfaat. Nah, betul banget. Jadi adik-adik, kita harus melawan rasa bosan dan rasa malas kita. Apalagi sekarang kita di rumah aja kan? Iya betul banget Mbak Dita. Dengan melawan rasa bosan dan juga rasa malas kita sudah menang atas diri kita sendiri. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Ku menang, ku menang. Musik! Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Tahu tidak ada kata-kata peperangan? Maksudnya apa ya peperangan? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Dita tadi, peperangan maksudnya adalah melawan rasa malas dan bosan selama kita di rumah saja. Oh iya Mbak Dita, hari ini ada yang mau mengucap syukur loh. Wah, seru tuh Mbak Eka. Mari kita sama-sama saksikan teman-teman kalian yang ingin mengucap syukur.
Bagus banget ya Mbak Eka. Nah, sekarang adik-adik di rumah yang akan mempersembahkan yang terbaik. Nah, dipersiapkan ya persembahannya. Sambil mempersembahkan yang terbaik, kita juga akan menyanyikan lagu Burung Pipit. Musik! Tadi kan kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan persembahan. Sekarang kita waktunya berdoa syafaat. Iya Mbak Dita, betul sekali. Tapi kali ini Mbak Eka nggak sendirian. Mbak Eka ditemani oleh Mbak Gaby. Mbak Gaby. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang di rumah saja. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Juga berkati kedua orang tua kami yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka dan Tuhan beri kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap anugerah yang telah memberikan pada kami sampai pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami masalah COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau melindungi bangsa kami, menyertai bangsa kami agar bangsa kami boleh melalui hal ini bersama-sama dan juga masalah ini boleh selesai Tuhan. Kiranya Engkau menyertai bangsa kami dan juga melindungi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa yang maha baik, itulah Tuhan seruan doa kami. Dan saat ini Bapa, kami akan mengakhiri ibadah anak pada hari ini di dalam kami merayakan Hari Raya Unduh-Unduh Anak. Kami mohon berkat-Mu ya Allah. Kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami anak-anak-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, akhirnya ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke, biar lebih semangat kita menyanyikan satu kali lagi lagu, yaitu lagu adalah Sukacita. Musik!